WA-nya Ibu Joli, nanya, siapa tahu bisa join apa terbuka untuk umum seperti itu. Jadi saya join di komunitas ini gitu. Karena emang ada kerinduan untuk membaca Alkitab lebih teratur. Gitu aja. Selamat datang Ibu Lili. Ya baik Halo? Ya. Ya, terima kasih ya Ibu Lili ya sudah perkenalan. Kayaknya sinyalnya Sofi lagi error, jadi saya ambil alih sementara. Nanti kalau sinyal saya error, siap-siap siapa tahu ada yang mau volunteer. saling bergantian ya, tergantung sinyal. Semangat, semangat, semangat. Iya, selamat bergabung Ibu Lili ya. Ini ibu-ibu juga dari sebaran dari berbagai kota, dari berbagai wilayah, dari interdenominasi. Selamat datang. Kita semua saling sama-sama punya kerinduan, haus dan lapar mengenal untuk membaca firman Tuhan secara bersama-sama ya. Baik ibu-ibu, apakah ada yang mau sharing rema setelah kita membaca dari 33 sampai 36 tadi, sharing rema ataupun kesaksian dipersilahkan. Mungkin aku Bu Joli. Baik, silakan Bu. Ya, ada hal yang menarik buat saya ketika kita membaca dari ayat-ayat tadi, ya, bahwa Tuhan kita itu sifatnya itu sangat luar biasa. Pertama, dia sabar banget, ya. Dua loh batu yang sudah dipecahin Musa, sekarang dia bilang, udahlah kita buat saja yang baru, pahat lagi, nanti Tuhan tulis lagi, ya. Jadi menurut aku luar biasa, ya. Tuhan nggak marah Musa melakukan itu, bahkan Tuhan mau membuatnya lagi, ya. Itu pelajaran sabar yang sangat dahsyat yang diberikan Tuhan, karena buat kita untuk menjadi sabar itu kan sesuatu banget lah gitu ya. Belajar untuk sabar ya. Jadi dengan membaca ayat tadi saya bilang, oh iya oke Tuhan, belajar untuk sabar seperti Tuhan. Dan yang kedua itu yang menarik saya juga, dikatakan bahwa Tuhan nggak mau kita punya yang lain ya. Tuhan itu katanya cemburuan. Jadi saya bilang, ternyata Tuhan punya sifat yang kan orang suka bilang, iya nggak boleh dong cemburu gitu ya. Tapi ternyata Tuhan nggak mau ada yang lain selain dia. Jadi sifat cemburu itu memang ternyata itu sifatnya Tuhan ya. Sehingga kalau kita copy, ya bolehlah gitu ya. Kita pun kan nggak mau kalau ada yang lain, ya kan? Jadi saya melihat ada dua sifat yang luar biasa dari Tuhan yang bisa kita pelajari, ya. Terus seperti kemarin Bu Dede membaca semua ini kan kayaknya Tuhan itu ahli banget sampai jelimet sampai detail sekali. Tuhan maunya bahannya apa, ya kan? Seperti apa, susunnya bagaimana. Saya bilang Tuhan itu memang ahli banget ya. Kalau kita sekarang disuruh seperti itu kali susah sekali kita mau ketemu sama Tuhan ya kan. Peraturannya sampai detail. Betapa beruntungnya kita bahwa Tuhan sudah nggak pakai begitu lagi. Sekarang kita persembahan kita hanya hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Dia terima kita apa adanya. Dia tidak bersikap seperti apa, tetapi dia begitu sayang sama kita. Gak banyak aturan. Amin. Pokoknya kita datang persembahkan hati kita kepada Tuhan. That's it, that's enough, kata Tuhan. Amin. Jadi betapa beruntungnya sekarang kita dengan hukum kasih karunia. Tuhan mempermudah segalanya. Yang Tuhan mau hanya kita percaya kepada Dia, mempersembahkan kepada Dia. Ya, jadi saya melihat bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sekarang tidak lagi ikut seperti yang dilakukan di dalam hukum Taurat.
Begitu saja kali Ibu-ibu, terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Ibu ya, Amin. sangat membangun ya Amin. sifat Tuhan, belajar sabar, Tuhan itu cemburu ya. Nah, oleh karena itu ingat Tuhan itu memang cuma satu, jangan ada Allah lain di hadapanku ya. Nah, Yes. persembahkanlah hati kita untuk Tuhan dan itu Amin. tetaplah teguh ya pada Bentar. kepada Tuhan. Baik, ada ibu-ibu lain yang mau sharing? Terima kasih Bu Sari. Silakan ada yang mau sharing, mungkin dari Lili mau sharing atau Bu Eka. Ini Bu Dede udah nongol. Error ya tadi. Ya, Bu Eti, Bu Lili. Iya, ini saya pakai handphone, Bu, jadinya. Ya. Oke, ini untung ini aku hotspotnya kuat. Mudah-mudahan nanti nggak langsung. Oke, Sorry, lanjut. ini insidennya apa? Kecelakaannya. Bu Dede mau sharing? Saya masih belum, Bu. Nanti, Bu. Baik, baik. Oke, Ibu yang lain ya, Bu Eka, Bu Nace, Lia mungkin, Dewi, Dorea, Ida, Bu Ellen, Ibu Grace, Ibu Lampita, Ibu Marina, Ibu Maria, Bu Mensi, yang punya Bu Sandra, Bu Sugina, Bu Yohana. Yuk, yang punya rema atau kesaksian boleh, silakan. Saya mungkin, Bu, Baik, silakan Bu Eti. di pasal 33 ayat 11. Ini saya juga rada kaget nih. Saya baca ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Terus di ayat yang selanjutnya pasal 33 ayat 23. Kemudian akunya Tuhan ya. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ini seperti bertolak belakang ayat 11 dan ayat 23. Di sini berbicara di ayat 11 Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Sementara di ayat 23 tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Bagaimana ini? Tolong. Jadi saya kaget bisa berbicara berhadapan muka dengan muka, tapi di ayat selanjutnya mukaku tidak akan kelihatan, cuman punggungku aja. Bagaimana ini Bu Ibu? Adakah yang bisa menolong? Boleh aku Ya Bu. berbicara tanggapannya Bu, bahwa Ya. Tuhan pada Ya. waktu zamannya Musa itu dalam bentuk roh Bu, Oh, ya dalam bentuk roh. Jadi dia mau bilang dia berhadapan, dia bilang dia balik belakang, itu ya. nggak, Musa nggak tahu itu gitu, Oh, apakah dia hadap atau belakang, karena dia dalam bentuk roh. Jadi ya. mata manusia nggak bisa melihatnya, ya Ya. kan? Dan Ya. seperti pada waktu berbicara kepada Musa, Musa bisa mendengar suara Tuhan. Tapi Ya. apakah Musa melihat Tuhan itu? Tidak. Dia datang dalam semak belukar terbakar, ya Ya. kan? Nah, jadi karena dia di dalam bentuk roh, dia bisa aja bilang begini begitu, mata kita nggak akan bisa melihatnya. Gitu. Amin. Tuh. Ya. Baik, Oke. terima kasih Bu. Ada yang lain yang menambahkan? Silakan. Mungkin ada yang mau tambahkan? Sudah jelas dari Ibu Sari tadi. Udah kemana ibu-ibu yang lain? Apakah Salam. cukup puas? Nah,
Nanti Puas, Bu, puas, Bu. pertanyaannya, tapi nggak apa-apa, pertanyaannya Bu Eti juga bisa Iya, disimpan ya, karena kita akan iya, bisa tanya ke Pak Tim Pak Tim iya, nanti. halaman iya, Alkitab ya sebentar lagi, karena kita sebentar lagi mau selesai imamat, iya, keluaran. Jadi kita bisa bertanya, karena pertanyaan-pertanyaan ini memang sepertinya perlu kita harus tahu. Itu iya, ya, yang benar itu seperti apa sih maksudnya gitu ya, kok di satu iya. sisi dia bisa nampakkan wajahnya, tapi kok di sisi lain dia cuma lihat punggungnya, ini opo kan kayak gitu ya. Jadi ada memang di Alkitab itu saya temukan banyak sekali yang seperti itu ya, di sisi Iya, lain mengatakan begini, tapi di lain kitab nanti mengatakan begitu. Jadi kayak ada yang kontradiktif gitu. iya, Seperti itu. Baik Mbak bagus. Lili, terima kasih ya. Besok bisa join lagi, Tuhan Ya, berkati. Yuk. kasih. Shalom Bu Joli. Ya, silakan Bu Yona. Ya, aku baca di 35 ya. 35 itu dari mulai persembahan khusus mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Ada satu ayat yang menarik di situ, dari mulai 24 lah ya. Itu kan semua orang ya yang ahli mempersembahkan. Cuman dari setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus itu kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya untuk semua pekerjaan dan mereka itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yaitu kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Ini kayaknya ditegasin ya tentang perempuan-perempuan itu dari mulai zamannya perjanjian lama sama perjanjian baru, itu alatnya Tuhan sebenarnya kita ini ya. Amin. Soalnya yang memintal baju baju Imam. imam itu kan berarti yang perempuannya ahli ya. Iya, Kita baru terbuka ya sekarang ya. Kita pikir kemarin cuma kata-katanya yang Tuhan minta ini, minta bahan ini, minta ini kan. Tapi ternyata yang membuat itu perempuan. perempuan. Nah, jadi itu sebenarnya kita tuh lagi ditunjukin Tuhan tuh ya, Amin, bahwa amin. di era awal dan era akhir, perempuan itu senjatanya Tuhan sebenarnya. Yes. Gitu loh. Kita ini perempuan-perempuan ujung tombak ternyata ya. Coba Amin. kalau nggak ada perempuan yang mintal ya. Masa cuman kasih aja kain nih, kasih nih, si imam lihat sendiri kan nggak mungkin ya. Iya, Ini iya. menarik banget ini kan. Semua perempuan yang tergerak hatinya. Nah, ini kayak kita sekarang. Kita tergerak ke hati kita untuk membangun pembangunan mesbah juga. Artinya Yes. setiap kita itu bergerak dalam pelayanan seperti itu. Ya kan? Seperti yang Bu Joli sekarang lagi lakukan nih. Bu Joli lagi tergerak untuk daerah timur. Tuhan kasih banyak hal. Iya. Benar nggak Bu Joli ya? Jadi tanpa sadar kan sebenarnya di tangan kita ya keahlian itu ya. Amin. Nah, makanya perempuan itu punya keahlian untuk membuat dan untuk menghancurkan juga. Di firman juga ada kan, di Amsal. Aduh. Perempuan yang menghancurkan juga ada kan. Gitu loh. Jadi kita harus jaga-jaga ya. Berarti kita ini perempuan-perempuan di era awal terjadinya mesbah ini, sampai di kemah suci ini, sampai di akhir nanti, Iya. perempuan itu memegang peranan gitu loh. Itulah kehidupan kita sebagai perempuan gitu loh. Makanya kalau kita nggak baca Alkitab, nggak gali, nggak tahu ya. Tuh. Mungkin kalau berarti pertemuan berikutnya, setelah kita baca ini, mungkin menemukannya lain lagi. Ayat yang sama tapi bisa menemukan hal yang lain ya. Cuman ini Iya. amazing banget. Jadi buat kita perempuan-perempuan yang berjenis kelamin perempuan yang ada di grup ini, terutama, berarti kita semua itu adalah ujung tombaknya Tuhan. Amin. Kita yang dipakai memintal itu. Jadi makanya hidup Yes. kita kan Tuhan juga bilang ya, mulai dari benih itu kan, Ya. ketika dalam perut ibu aja kita udah punya tugas masing-masing, kita punya panggilan masing-masing. Jadi ini tergenapi ya. Kita tuh berharga, kita tuh adalah perempuan yang ahli. Nah, ini ahlinya yang harus tahu nih, ahli dalam apa. Berarti kan kita harus dituntut untuk yang ahli, untuk mau memintal, artinya memberi diri.
untuk melayani Tuhan, memberi diri untuk mengasihi sesama, memberi diri untuk mengasihi kerajaan Allah, itu intinya. Saya dapat ini, terima kasih, peneguhan banget bahwa ternyata kita perempuan-perempuan yang berharga di mata Tuhan. Yes. Itu. Thank you, Bu Joli. Iya. Ada ibu-ibu lain lagi? Bu Joli, sebentar saya mau coba ini dulu ya. Tadi agak sedikit. Bu Dede ya? Ini yang tentang tadi sempat ditanyain Musa ya, muka dengan muka. Saya baca sih di sini disebutkan bahwa mungkin menurut ini ya kitab Keluaran kan Tuhan berkata, kamu tidak dapat melihat wajahku karena tidak seorang pun akan melihat aku dan hidup. Itu kan di Keluaran 33:20 ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari ini ya, saya baca dari 2 Yohanes 1 ayat 12, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurnalah sukacita kita. Jadi kalau mungkin tadi kan disebutin sama Bu Sari, kalau misalnya berhadapan muka dengan muka, menurut versi Keluaran 33 ayat 20 itu kan Allah itu roh. Tidak ada yang bisa melihat Allah dan tetap hidup gitu kan. Makanya dikatakan di situ yang dilihat oleh Musa itu hanya punggungnya. Kalaupun dia bisa berbicara, pendekatan lainnya di sini adalah bukan berbicara dengan Allah sebagai Bapa, tapi berbicara dengan anak Allah yaitu Yesus. Itu ada di Kejadian 32 ayat 30. Jadi yang dilihat oleh Musa itu adalah punggungnya Allah, tapi pada dasarnya dia sudah berbicara muka dengan Musa dengan anak Allah. Kalau menurut versi ini ya, saya baca dari versi apa ini teh? Amazing-nya, di versi Amazing-nya. Jadi Musa melihat Allah anak, namun permintaannya untuk melihat Bapa ditolak. Jadi hanya hanya Yesus yang bisa melihat muka dengan Bapa, sedangkan Musa nggak bisa. Jadi dia hanya bisa melihat punggungnya secara tanpa kasarnya di situ. Itu mungkin ya. Terus yang saya dapat lagi ini mengenai ukuran. Ukuran yang saya catat ini ada beberapa yang saya catat ya. 28 hasta, 4 hasta, 30 hasta, 4 hasta, 10 hasta, 1,5 hasta, kemudian 50 sosok, 50 kaitan emas, 11 tenda, 5 tambah 6, kemudian 50 kaitan tembaga, 20 papan, 24 alas perak, 20 papan, 40 yang terdiri dari masing-masing setengah-setengah. Nah, ini kan sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kepada kita semua bahwa perhitungan itu penting gitu kan ya. Perhitungan dalam arti ya kita harus tahu, harus ngerti berhitung. Bukan perhitungan keuangan terus akhirnya hitung-hitungan gitu, enggak. Tapi dengan kata lain, Allah mengajarkan kepada di situ ada 2 orang yang dipercayakan untuk membuat satu bangunan itu tampak simetris gitu kan. Tampak simetris. Ya, saya kadang-kadang suka diinin ke manusia. Coba kalau kita belah dari ujung ke sini, simetris kan Allah membuat mata kiri, mata kanan sama. Hidung kiri, hidung kanan, mulut kiri, mulut kanan, telinga kiri, telinga kanan. Jadi pada dasarnya Allah itu simetris gitu dalam menciptakan segala sesuatu. Makanya ketika dia memerintahkan untuk Bezalel dan Aholiab itu membuat mesbah, dia juga ingin semuanya simetris gitu kan. Makanya kebayang ya, itu si kain ungunya itu dipintal, dililit dan sebagainya. Itu masing-masing 50, saya nggak kebayang bentuknya seperti apa. Tapi Allah memberikan kepada Bezalel itu keahlian. Dengan kata lain, Allah memerintahkan sesuatu kepada manusia. Di samping itu juga, Allah memberikan kemampuan untuk manusia melakukannya. Jadi kalau misalnya Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, pasti Allah menyertai kita dengan keahlian dalam melakukan segala sesuatu. Ini sinkron banget gitu ya. Ketika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk pergi, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, di sisi lain Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa pergi memberitakan Injil. Tadi sebelum kita mulai, saya sempat ngobrol nih sama Bu Joli. Bagi saya amazed banget apa yang dilakukan Bu Joli di NTT bagian timur ya, yang tadi Bu Yana bilang. Tapi berarti dengan kata lain, ketika Allah memerintahkan itu terjadi atas Ibu Joli, pasti Tuhan memberikan dasar-dasar fondasi yang kuat supaya Ibu Joli bisa melakukannya. Jadi dengan kata lain, Allah tidak akan pernah memerintahkan sesuatu,
tanpa dia berikan dasarnya, tanpa dia berikan fondasinya. Jadi dengan kata lain kita manusia nggak usah takut untuk menghadapi segala sesuatu karena begitu Allah memerintahkan kita melakukan segala sesuatu meskipun tampaknya rumit. Kalau tadi saya ngitung, saya kan kadang mengimajinasikan, saya nggak bisa kebayang ini 28 H1 segimana, ini segimana. Dan itu dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, yang disebutkan di dalam Alkitab hanya Bezalel dan Aholiab. Tapi dengan kata lain, pasti Allah juga sudah memberikan kepada mereka berdua satu tingkat kemampuan, ya mungkin kalau sekarang kita bilang arsiteknya Ya. Kemah Suci itu, gitu kan. Betul, Jadi betul, betul. saya semakin percaya kalau Allah memerintahkan kepada kita, pasti Allah melengkapi kita dengan segala sesuatunya. Sehingga Amin. tujuan Tuhan itu pasti tercapai. Itu saja mungkin ya. Thank you. Yes, thank you Bu ya, benar ya. Kita Nah, mesti dahsyat ya, Bu. diperlengkapi dong. Jadi Tuhan itu Amin. kalau sudah mengutus, nggak mungkin dia mengutus begitu aja gitu ya. Tapi Ya, kadang-kadang itu betul. kita sadar tidak sadar sebenarnya ada cara Tuhan memperlengkapi kita seperti itu dan membuat Mm-mm. kita yang mungkin awalnya tidak percaya diri, tetapi itu tadi ya bersandar kepada Tuhan, apapun yang tidak mungkin bagi kita secara manusia itu mungkin di hadapan Tuhan. Terima kasih Bu Amin. Dede ya, luar biasa. Bu Yohana mau nambah? Iya, itu dengar Bu Dede ngomong gini jadi dikuatin loh Bu Joli gini ya. Ada Lia, ada Dewi kali ya. Saya tuh kesaksian sedikit ya, tapi mohon doanya juga ya. Karena gini, saya naik sama menara sama Lia di SICC ceritanya. Saya tuh kaget, saya lagi nyembahin mujizat, ada suara bilang ini KKR di Bogor. Saya kan baru dengar sama Bu Joli mau KKR di Bali kan. Saya tengking gitu loh Bu. Ah ini kata hati gitu kan. Padahal jangan-jangan gara-gara mau bikin KKR di Bali kan saya sama Lia udah keinginan ya Lia ya waktu itu ya kita bantu di Bu Joli gitu kan. Jelas banget tuh bilang gini, kamu buat KKR di Bogor. Selesai doa saya ngomong sama Lia, Lia nanya dulu dapat apa Bu Yo gitu kan. Li KKR di Bogor, tapi otak saya ini belum nyampe. Saya lagi mikir tempatnya di mana, biayanya piro gitu kan namanya KKR kan. Kalau suruh bikin KKR cuma KKR di ibadah sih bodo amat ini di kota Bogor. Gimana caranya gitu kan. Singkat cerita kita akhirnya sama Lia, kata Lia udah Bu Yo doa aja dengan iman percaya. Tahu yang terjadi apa Bu Dede? Bener gitu kalau hitung-hitungan motor kita surrender ya. Ah udahlah surrender bisa biar bisa tidur. Cuma bang sampai rumah malam Tuhan kehendakmu yang jadi aku cuman bisa berdiam. Ingat tuh ayat-ayat kita untuk kita berserah gitu kan. Bener loh Ibu Ceti panggil loh. Bu Ceti kasih gerejanya dan dana KKR sudah siap. Kalau secara hitungan manusia tanya Cornelia ya, nggak mungkin ya Lia ya. Jadi kami udah meeting kemarin, kita udah bentuk kepengurusan, mohon doanya ya teman-teman. Kita Bogor ini mau bikin KKR, jadi yang mau gabung-gabung dari Jakarta silakan. Dilaksanakan tanggal 14 Juni ini di Pas Pampresnya tempat Bu Ceti gerejanya, gitu loh. Bersama Pak Yo, Pak Samuel Ang dan Pak Yanwar. Kita bikin KKR. Itu kan di luar nalar sebenarnya. Ya, jadi ayat tadi makanya saya diteguhin lagi gitu. Saya bilang sampai saya bilang sama Lia, Bu Joli memang Tuhan pakai ke timur. Kita nggak tahu Tuhan pakai kemana, cuman kita taat aja Lia. Toh kita emang daerah Bogor gitu kan. Secara manusia kita juga nggak bisa berjalan sendiri, tapi luar biasa loh. Dengan doa dan pertemuan ke CHC tanggal 2 besok tuh benar-benar dituntun semuanya dan ya puji Tuhan lah. Jadi saya sama Bu Ceti sering kontak untuk langkah-langkah yang Tuhan atur ya. Dan ayat itu muncul Bu Joli. Ayat-ayatnya muncul. Tuhan kasih bahwa kita emang disuruh Tuhan untuk jangan lengah. Jangan lengah. Kamu kupilih untuk mengadakan ibadah gitu. Jadi Tuhan memang persiapan kita gitu loh. Makanya saya bilang itu benar. Kalau ada hitung-hitungan gitu ya Bu Dede ya. Kalau otaknya segede kecil gini nih kan gaya kayak gaya kita kan gimana ya orang KKR duit mana ya ada duitnya juga bingung atau ya KKR besar ya Bu Joli ya. Sampai terkejut sama Lia tuh berdua. Sampai pengen nangis waktu lihat deh. Waktu Bu Ceti Bukan kita nangis, udah nangis. udah nangis aku sampai bilang ini Lia. Begitu sampai dicium itu nangis udah Pak Joko. Ya Tuhan, tapi nggak bisa ngomong gitu loh. Wow gitu kan. Itu benar-benar mujizat dan itu benar-benar kalau kita dengar-dengaran ya. Ngiring Tuhan itu mujizat banget gitu loh. Nah sekarang ntar setelah Bogor tugas kita berdua Li nopang Bu Joli dalam doa supaya terjadi itu di Bali semuanya yang bagian timur gitu kan. Setelah itu kita nggak tahu lagi Bu Joli ya
Kalau Tuhan mau suruh kita buka di mana, kita nggak taat aja. Yang pertama udah ditolong Tuhan, pasti yang berikutnya Tuhan tolong. Gitu, tanya lihat tuh. Apa Lia Iya. bilang ini udah Bu Jo sampai nangis. Ya nangis lali, gimana caranya nggak nangis ya Bu Jo, sampai merinding satu badan. Waktu Bu Ceti ngomong itu sampai merinding gitu semua. Nah itu, benar ya. Jadi perempuan itu kita emang di era akhir ya. Kalau dipikir-pikir, banyak laki-laki kan, kenapa perempuan coba? Bu Joli sama saya kan dibilangnya jenis kelamin perempuan. Kenapa nggak dipakai bapak-bapak ya? Gitu. Senjata akhir. Jadi saya dapat tadi dari Tuhan, benar-benar kita ini senjata akhir yang Tuhan pakai akan kayak panah tuh saat dilesatkan. Setelah kita punya tabung diisi, artinya setelah mengalami diramkan Tuhan. Makanya kalau lagi diproses suruh berdiam itu bukan berarti dilupakan, tapi ada masanya nanti kita dilesatkan tuh kayak panah ya Bu Joli. Ujung tombak Tuhan saat begitu panah kena sasaran tak. Nah udah itu. Itu aja sih. Doain ya biar kita Bogor berhasil sukses, nanti pindah ke kota-kota yang lain. Nah, nanti di Jogja di mana, Amin. siap gak? Kalau siap, Amin. ayo gitu. Amin. Datang ya nanti pas KKR. Yes, mantap. Oke, Ada lagi saya apa ya? Bu Joli, saya. Satu Bu Eka. Ya, silakan Bu Eka. Oke, sungguh amazing ya, ibu-ibu di sini luar biasa sekali. Memang Tuhan utus untuk memenangkan jiwa ya, dimanapun berada, dan Tuhan pasti akan kasih kekuatan. Nah, di sini juga saya baca di Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 14, itu Musa tuh sempat galau gitu loh. Tuhan, siapa temanku gitu kan? Yuk kita baca sama-sama. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tapi engkau tidak memberitahukan padaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Terus Tuhan jawab nih, lalu dia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, Musa sempat galau di sini yang aku dapat terima gitu ya, bahwa Tuhan siapa temanku gitu kan. Tuhan bilang aku sendiri. Jadi begitu kita diutus nih ibu-ibu, Tuhan benar seperti Bu Yohana bilang, Bu Juli bilang, kita tuh akan dituntun Tuhan gitu. Begitu juga saya pada saat saya dan suami digerakkan untuk pelayanan lapas, kami sempat galau kan, Tuhan nanti partner kita siapa, kita mampu nggak ya untuk melakukan itu setiap bulan dengan beberapa warga binaan, memberikan mereka berkat. Tapi begitu kita melangkah tuh ada saja pertolongan Tuhan gitu. Jadi memang firman ini benar. Tuhan bilang, aku sendiri yang hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Gitu. Jadi Tuhan yang pegang kita pada saat kita melangkah untuk bekerja untuknya. Gitu loh. Terima kasih, itu aja. Amin, amin ya. Apakah ada ibu-ibu lain? Kalau enggak, saya gantian yang bercerita, sebagai penutup. Jadi ibu-ibu saya kasih tahu ya, memang kan saya itu kan ke NTT itu untuk bekerja ya. Memang tidak terfikir sih ya yang namanya pelayanan rohani itu tidak gitu. Tetapi seperti saya katakan sebelumnya bahwa untuk Tuhan itu saya selalu pasrah ya. Berusaha untuk tidak merencanakan sesuatu, tetapi percaya bahwa ada gerakan hati yang saya percaya memang itu adalah dari Roh Kudus seperti itu ya. Nah, kayak di Sumba misalnya ya, di Sumba itu juga begitu ya. Awalnya kan saya kasih tahu, kita kan punya member di situ ya, namanya Rambuyati. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada kerinduan mau pelayanan di Sumba bisa gitu, bisa karena kita sudah punya jaringan juga di sana. Jadi dia tahu saya mau ke Sumba, terus dia bilang nanti kita pelayanan malam. Terus kan saya langsung nolak. Secara manusia, otak saya nolak. Saya bilang, aku tuh kerja di sana. Ini enggak, Pris ya? Oh ya,
Saya bilang kan saya kerja di sana pagi sampai sore, lalu kamu ajak saya keluar malam jauh ke kampung-kampung, itu nggak mungkin gitu ya. Secara fisik saya pasti nggak kuat karena besoknya saya harus kerja. Seperti itu ya jawaban manusia saya. Seperti itu. Tetapi ternyata saya tertegur. Saya tertegur dan saya mempercaya bahwa sebenarnya yang menegur saya itu adalah Roh Kudus gitu loh. Jadi ketika saya tahu bahwa saya ditegur bahwa saya tidak boleh menjawab seperti itu karena itu pekerjaan untuk Tuhan, saya langsung kontak lagi Rambuyati. Saya bilang sorry ya gitu ya atas jawaban yang tadi. Terus saya tanya detail itu di mana, jam berapa dan segala macam. Dan akhirnya memang ternyata memang Tuhan itu punya rencana. Saya karena di sana ternyata ada hal yang memang Tuhan minta saya harus melakukan sesuatu gitu ya, dan itu terjadi dan itu luar biasa. Sama juga dengan ibu-ibu waktu saya di Flores itu di Sumba di Flores. Awalnya kan sebenarnya hari Minggu itu saya tuh merencanakan akan pergi naik ke Kelimutu. Jadi Tricolor Lake itu ya 3 danau warna. Itu sudah fix hari Minggu kami akan berangkat jam 4 pagi. Tetapi malam sebelumnya, hari Jumat, itu dapat berita bahwa ada status naik waspada Kelimutu. Sehingga kami tidak boleh berangkat karena memang udah dilarang. Nah, akhirnya batal lah. Nah, pikiran saya, manusia saya adalah saya bisa molor, kan gitu, asik, besok bisa bangun siang nih, kan kayak gitu. Tetapi yang terjadi kemudian adalah saya tuh dibangunkan pagi-pagi, tumben banget gitu kan. Padahal saya kan sudah rencana aku besok mau molor, enak nih kayak gitu kan bisa menikmati minggu. Nah, ternyata saya bisa bangun pagi dan tidak ada yang menghubungi saya gereja itu dengan modal Google Map. Google Map saya cari gereja terdekat dan saya percaya bahwa itu memang arahan Roh Kudus. Jadi saya mengimani tidak ada sesuatu yang tidak mungkin karena sebelum saya ke sini ke ND itu saya sudah terpikir akan menghubungi seseorang. Jadi di mata saya di dalam kepala saya sudah membayangkan orang yang mau saya hubungi. Cuman sayangnya saya lupa namanya, iya kan? Saya lupa nomor HP-nya karena tahun lalu suaminya membantu saya gitu. Alah sudahlah gitu aja. Nah, saya ke gereja GPDI Mawar Saron. Lalu saya gereja, saya duduk di belakang. Tetapi di depan saya ada seorang ibu yang berbaju hijau dan dia pakai sarung tradisional. Itu tuh kayak mata saya tuh selalu tertuju pada dia, itu kayak ada dorongan di Roh Kudus tuh kayak saya tuh harus ke dia nanti. Setelah saya ibadah saya harus nyamperin ibu ini. Seperti itu kan, hanya mau menyampaikan pesan kenapa seperti saya harus ngomongin dia bahwa Tuhan menyayangi ibu dan harus tahan bla 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 gitu. Selesai ibadah, seharusnya secara manusia saya sudah merencanakan bahwa saya akan pulang langsung, gitu. Tidak terpikir mau ngapa-ngapain gitu, enggak. Tetapi saya mengikuti apa yang ada di kata hati saya mendatangi ibu itu. Nah, ketika saya mendatangi ibu itu, tiba-tiba di belakang ibu itu berdiri seorang ibu yang ada dalam bayangan saya itu, yang mau saya hubungi, yang saya lupa namanya, yang saya lupa nomor HP-nya. Terus saya terkejut, loh, kok ada di sini? Saya pertama nggak tahu namanya siapa ya. Terus saya dengar orang panggil dia Mama Butet. Oh iya loh, kok Mama Butet ada di sini? Emang gereja di sini? Lah iya. Terus saya bilang, oh ternyata Tuhan itu begitu caranya. Kenapa saya harus ke ibu tua? Di sini kan Mama tua panggilnya. Ke Mama tua ini karena di belakang Mama tua inilah perempuan yang sebenarnya tuh Tuhan tuh mau mempertemukan yang sudah kamu pikirkan itu seperti itu. Dan memang Tuhan punya rencana yang luar biasa melalui Mama tua. Kemudian akhirnya lari ke pendeta dan ibu gembala, bapak dan ibu gembala yang nggak tahu-taunya itu punya hubungan yang baik dengan Pastor Marjuli. Jadi saya merasa ya ampun Tuhan, memang ini semua udah rencanamu yang aku sama sekali tidak merencanakan. Nah, yang kemudian terjadi adalah dengan Mama Tua nih ya. Saya kasih tahu ini sebenarnya yang menarik sebenarnya adalah Mama Tua. Yang Mama Tua ini yang saya tertarik sebenarnya bukan bukan yang lain-lainnya itu sebentar. Ini Mama Tua, nampak nggak gambarnya? Ini, nampak ya? Nampak nggak? Nampak. Nampak ya? Nah, ya. Jadi ini Mama Tua ini Kelihatan, Bu. pada akhirnya dia bersaksi. Nah, saya tahu ternyata ya ampun Tuhan luar biasa banget caramu. Memang aku dibatalin naik ke gunung tuh ternyata memang aku tahu apa ini semua. Saya tuh akhirnya
menyadari itu semua setelah di rumah, melihat alur ceritanya itu semua gitu, alur cerita hidup saya yang satu hari ini kenapa begini-begini. Jadi mama tua ini kesaksian. Jadi dia ini dulu itu pengadut berhala. Ya, saya mau menyambung ke rema saya. Jadi rema saya itu 34 ayat 13. Sebaliknya mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi dia ini dulu Katolik ibu-ibu, tapi Katolik tapi juga menganut satu agama ya. Di sini kan masih ada berhala seperti itu. Suatu hari ini karena anak dia sudah Kristen ya seperti itu ya. Jadi memang begitu ya. Satu orang diselamatkan maka satu keluarga juga diselamatkan ya. Amin. Nah, jadi anaknya ibu ini sebenarnya adalah pelayan di gereja yang saya datangi seperti itu. Nah, ibu ini masih Katolik dan masih melakukan ritual yang setiap Jumat dia memberi makan untuk ini tadi nih yang Allah lain itu ya. Seperti itu dia ada satu tempat puri, mereka bilang juga puri seperti itu. Nah, ketika ibu ini saya pikir Allah siapapun kayaknya cemburu, termasuk Allahnya mereka ya, berhalanya mereka yang dia lakukan rutinitas itu pun cemburu. Ketika ibu ini memang mau mengalami Tuhan di dalam hidupnya, ternyata dia mengalami satu, yaitu tadi hati-hati juga kita kalau sudah terikat dengan kuasa gelap ya. Jadi ada iblis yang merasuk ke dalam ibu ini sampai pada akhirnya ibu ini harus dipasung. Jadi dia diikat. Jadi dia cerita, saya punya videonya memang. Saya punya videonya kesaksian dia ketika dia dirasuk iblis dan bagaimana dia dipasung tangannya dan kakinya itu. Karena apa? Ya itu tadi dia seperti orang gila. Seperti itu. Dia seperti orang gila sehingga keluarganya harus memasung dia. Seperti itu. Jadi dia mengalami proses itu lama sekali seperti itu. Nah, suatu hari dia sudah pernah coba dilepaskan gitu ketika dia pada akhirnya dilayani terus menerima Yesus, dibaptis. Nah, ini tadi dia buka celah, dia berusaha untuk itu kembali ke Allahnya yang Allah kita juga adalah Allah yang cemburu. Itu lagi dia setelah mencoba bermain ya, artinya belum total kan di situ. Kembali lagi iblis itu ternyata merasuk dia seperti itu ya, entah iblis atau Allah kita yang marah gitu, tetapi dia kembali harus dipasung. Jadi ibu ini sebenarnya juga menurut saya ceritanya kan saya jarang ya bertemu dengan orang yang langsung jadi korban. Saya melihat ya karena dipasung lah, terus dia diasingkan lah oleh keluarganya karena kerasukan iblis dan kemudian Tuhan benar-benar menyelamatkan dia seperti itu ya. Jadi dia sendiri bersaksi bahwa ketika dia dipasung itu dan dia mengalami satu penyakit, suatu hari dia katanya mendengar suara. Dia mendengar suara dan dia kayak komunikasi itu kayak orang gila. Kalau orang lihat mungkin kayak orang gila, kayak tanya jawab gitu loh. Nah, dia bilang dia mendengar ada suara bertanya kepada dia, engkau percaya tidak kepadaku gitu kan? Sakitmu itu intinya pada penyembuhan, bahwa sakitnya itu bisa akan disembuhkan seperti itu. Nggak mungkin kau bisa sembuhkan sakitku itu, dalam keadaan dia terpasung, tangannya terpasung. Jadi itu mungkin karena sudah terpasung, dia kan tangannya ini juga sudah sakit atau gimana ya, tapi dia praktek bahwa ketika itu suara itu bilang, kalau kau memang percaya padaku dan kau mengimani aku, maka sakitmu, tanganmu itu akan kusembuhkan. Kata, nggak percaya. Pertama masih seperti itu ibu itu. Tetapi suara itu terus katanya seperti datang terus mau mengatakan bahwa aku bisa menyembuhkanmu, katanya begitu. Nah, pada akhirnya ibu ini mungkin tidak tahan ya, karena memang dia didoakan terus rupanya sama keluarga, sama anaknya ini dan sama bapak ibu gembala itu. Sampai suatu hari ketika dalam dia dipasung itu, posisi dipasung, dia mencoba menggerakkan tangannya dan dia merasa heran kenapa tangannya itu bisa bergerak normal seperti ini. Seperti ini. Padahal awalnya itu tidak. Ya, jadi kayak sudah nggak bergerak, udah kaku, tapi ketika dia begini, dia heran, loh, kok benar? Bisa benar-benar. Jadi dia akhirnya dengan suara itu, siapa engkau? Jadi kayak ada tanya jawab gitu ya. Dia tanya jawab sama suara itu. Dan akhirnya dia bilang, akhirnya dia di situ mengalami yang namanya bahwa dia percaya sama. Jadi tapi dia bilang sama saya begini,
saya percaya dengan Tuhan Allah Abraham. Jadi dia bilang begitu sama saya ya. Jadi ada kata-kata Abrahamnya. Nah, saya juga belum tanya ya, apakah itu perjanjian lama, apakah sudah ke Yesus Kristus seperti itu, apakah sih apa dia pokoknya bilangnya saya percaya dengan Allah Abraham. Seperti itu yang dia katakan kan. Nah, ketika dia sudah mengalami itu, dia memang mengatakan ada mukjizat yang terjadi di dalam dirinya. Nah, jadi ini saya melihat kok ada sesuatu yang supranatural rupanya terjadi dengan ibu ini seperti itu ya, sampai akhirnya berangsur-angsur kenormalan dia itu sudah dia dapat, dan dia sampai saat ini seperti tadi itu seperti yang saya tunjuk tadi gambarnya itu, dia sudah normal kembali gitu. Tetapi itu tadi, buka celah sedikit, iblis yang dia sembah itu, yang pernah dia sembah itu akan merasuk. Nah, kenapa juga iblis itu merasuk dia sampai dia dipasung berbulan-bulan? Itu rupanya satu keluarganya itu menghancurkan semua puri yang disembah sama ibu ini. Terus rutinitas dia yang setiap Jumat harus membawa sesajen ya mungkin ya, atau apapun itu juga sudah dihancur leburkan oleh anak-anaknya. Semua jimat-jimat atau apapun, mantra-mantra apapun yang ada di rumah itu memang benar-benar dibakar oleh anaknya dan pendeta. Nah, rupanya iblis itu marah dan ibu inilah korbannya. Jadi saya melihat kita harus hati-hati di sini. Kalau kita memang benar-benar di dalam Tuhan, apa ya? Maksudnya hati-hatinya begini loh, Allah lain tadi, tapi Allah lainnya tadi itu yaitu tadi berhala ya, yang berhala yang seperti ibu ini. Saya pikir kayaknya kita semua nggak seperti itu ya, tidak se ekstrim ibu ini. Saya sampai terpikir begini, ibu ini luar biasa juga ya, sampai dia mengalami iblis di dalam hidupnya, dan bagaimana iblis itu meronta-ronta dan itu menyakiti jiwanya. Kemudian bagaimana Tuhan itu bekerja secara luar biasa, dan dia benar-benar total sekarang kepada untuk 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 Allah, tapi Allah Abraham, dia bilang begitu ya, dia bilang saya total untuk Allah Abraham. Nah, dia bilang seperti itu, dan dia ternyata punya kuasa penyembuhan karena dia sudah mendoakan orang-orang di kampungnya dan itu pun sembuh gitu ya, seperti itu. Nah, saya ngelihat bahwa ternyata sebenarnya Tuhan memang sayang sama dia. Jadi saya pikir kenapa saya kembali lagi ke cerita awal saya, kenapa kok waktu saya masuk ke gereja itu kok saya disuruh ke ibu baju hijau itu terus cuman bilang Tuhan itu sayang sama ibu dan ibu tuh diminta untuk taat. Cuman mengatakan itu aja gitu. Rupanya saya melihat ternyata setelah itu ada story di belakangnya gitu. Nah, suatu hari saya pikir mungkin saya mau ngajak ibu itu untuk ikut Zoom. Mungkin nanti saya minta tolong anaknya untuk dia bersaksi. Karena kesaksiannya dia itu menurut saya luar biasa gitu loh. Jadi orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengalami bagaimana kuasa iblis di dalam dirinya yang menyerang dia habis-habisan sampai dia harus dipasung, kemudian mengalami Tuhan, dan kemudian dia menjadi menjadi saksi untuk banyak orang. Dan satu lagi yang saya kagum sama ibu ini, kenapa saya melihat dia adalah waktu keluaran. Ingat nggak waktu kita baca keluaran bagaimana kita harus begitu menjaga kekudusan kita ketika kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Dia melakukan itu ternyata. Jadi waktu di gereja itu, saya tanya, ibu kenapa sih nunduk-nunduk waktu pas mau khotbah, mau ini, kayak sembahyang. Saya kan nanya, penasaran. Terus dia bilang begini ibu katanya. Ketika firman itu adalah suatu firman yang kudus, katanya. Nah, ketika firman itu hendak disampaikan, kita harus menghormatinya. Makanya saya langsung menunduk. Saya hormat bahwa itu firman yang akan disampaikan itu firman Tuhan, dan itu adalah kudus, yang menyampaikan adalah orang kudus, maka saya harus hormat. Memang, jadi saya melihat ibu ini agak sedikit aneh gitu. Kenapa dia hormat? Kenapa dia tunduk kayak benar-benar orang tunduk menghormati benar mimbar sebelum pendeta naik ke atas dan sebelum pendeta itu memberi khotbah gitu. Jadi saya lihat dia orang perjanjian lama banget ya. Akhirnya saya bilang, oh gitu. Itu kan baru tak baca kemarin keluaran bagaimana mereka menjaga kekudusannya, bagaimana mereka menghormati kekudusan mimbar Allah seperti itu, dan ibu itu melakukan loh seperti itu. Hanya dia satu-satunya yang melakukan itu saya lihat karena saya duduk belakang, makanya mata saya lihat dia terus. Dia seperti orang yang benar-benar tunduk. Setiap nyanyian atau apapun itu di mana dia memang harus hormat, maka dia memberi hormat tanpa dia punya rasa malu. Itu luar biasa sih, saya belajar juga dari dia sebenarnya bagaimana kita menghormati kekudusan atau kesucian satu tempat ya, mimbar, bahkan
firman Tuhan yang akan disampaikan pun dia benar-benar menghormati bahwa itu Allah yang kudus, kemuliaan Allah itu, pokoknya akhirnya dia yang khotbah sama saya dan saya belajar dari dia mengenai itu. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Bu Joli, Shalom. Memang gini ya, kalau kita memang terpanggilnya untuk seperti itu ya, masuk ke dalam inner chamber-nya Tuhan, itu memang harus dilakukan. Karena saya pun sering melakukan. Dulu saya malu loh, Bu. Dulu zaman saya sama Bu Ike tuh sampai jujur ya, Bu, saya dianggap begini. Waktu khotbah mau disampaikan, karena kan Tuhan kita berdiri sebagai intercessor antara gereja dengan umat Allah kan. Itu terjadi, Bu. Tuhan kasih ayatnya gini, gambaran kerendahan hati ialah takut akan Tuhan. Jadi kita lebih takut sama Tuhan daripada manusia. Gitu loh. Jadi nggak boleh takut. Jadi memang itu saya lakukan. Bahkan kalau kayak kemarin ya, jadi saya persekutuan doa rumah roti ya. Nggak tahu ya, saya lakukan apa yang memang Tuhan taruh buat saya. Kalau Tuhan minta saya untuk berlutut sebelum firman disampaikan ya harus taat. Dan gitu, ada beberapa orang yang bisa menangkap hal itu. Memang itulah ketika kita jadi bait kudusnya Tuhan ya. Jadi kita ikutin aja gerakan kita sama Roh Kudus. Mau disuruh berlutut, mau disuruh nungsep, ya udah lakukan gitu, Bu. Memang benar. Makanya masuk ke dalam situ memang benar itu, Bu, menjaga benar-benar hadirat Tuhan itu ya. Iya, Seolah-olah kita tuh kayaknya merasakan Tuhan itu cuman dia doang dalam hidup kita gitu. iya, Aku setelah habis kecelakaan itu loh, Bu, yang waktu aku cerita, habis kecelakaan aku mati suri itu, sejak itu Tuhan bawa aku ke hal kayak gitu. Yang kadang-kala aja kalau secara manusia orang nggak tahu tuh saya malu loh, Bu. Jujur aja. Gimana nggak malu coba ya. Orang-orang semua kemarin aja kejadian di gereja, di Ayon. Saya disuruh Tuhan untuk ini, Bu. Bener-bener masuk ke dalam gitu. Saya ngeliat banget kaki Tuhan. Saya bilang, aduh ini gimana kepala saya ke bawah. Jemaat silakan berdiri. Suami saya tolek saya. Dia kecil nggak bisa berdiri karena kepala saya di situ aja ngeliat. Sampai kemarin pengurapan pun gitu, Bu. Saya cuma di tengah dahin. Kalau dilawan sakit. Saya pernah ngerasain ketika kepala di tengah dahin sama Tuhan untuk lihat ke atas tuh capek loh, Bu, jujur. Kalau boleh bicara capek, tapi dia ada Bujen kan. Bujen tuh ngecat saya. Saya lihat kamu seperti apa yang saya dapat. Saya seperti itu. Kamu menikmati masuk ke hadirat Tuhan. Karena memang kalau saya tuh udah gini, Bu, kayak di gini tuh ada kalau kita kan itu sakit, Bu Joli. Yang ada pala pusing dan ini langsung tegakin lagi. Kalau sampai Tuhan bilang belum ya jangan lakukan gitu loh. Itu saya lakukan, Bu. Makanya saya bilang ya peneguhan ya, Bu. Berarti kan saya nggak ngerti kenapa ya waktu masa kemarin dapat kecapi saya terus berdoa sih, Bu. Tuhan cuma nyakitin saya gini. Kecapi itu sebagai alat sebenarnya kata Tuhan. Di mana kalau kita ditempatkan beribadah, kita harus membawa hadirat Tuhan itu loh. Memberi untuk hadirat Tuhan. Jadi benar-benar diri kita ini ya tiangnya untuk diberi gitu buat Tuhan. Itu sih, Bu. Makanya puji Tuhan ya. Jadi saya malam ini terjawab lagi. Oh, ternyata bukan saya doang orang aneh. Ada juga yang sampai kayak iya. gitu. Saya kira saya sendiri, Bu. Saya Betul-betul. Saya terpikir nanti akan mengajak dia untuk bersaksi di kita ya. Nanti saya akan minta anaknya ngajarin dulu. Saya latihan Zoom dulu supaya nanti begitu ada di kita lancar kan seperti itu. Tapi memang ibu-ibu saya sendiri bingung gitu ya. Saya itu kan sendiri ya, sendiri gitu. Tapi ya itu tadi, kok bisa ya sih Tuhan itu membiarkan saya sendiri. Saya kan nggak punya partner di sini. Istilahnya tuh kayak kalau kita melakukan pelayanan kan adalah temannya, ya kan ya, adalah partnernya. Itu tuh saya dibiarkan Tuhan sendiri, berjalan sendiri gitu. Tapi memang sih saya pasrah aja ya. Seperti saya katakan untuk pekerjaan Tuhan, otak saya berusaha saya tidak ikut berpikir ya kan. Tetapi lebih kepada mengikuti suara hati yang saya percaya itu Roh Kudus gitu kan. Nah, sampai akhirnya saya kenal sama ini, kenal sama itu loh, kok semua hamba Tuhan akhirnya gitu kan. Oh, oke, ternyata begini gitu ya. Tapi ya itu tadi sendiri gitu loh. Nggak punya temen di sini, saya sendiri dan teman saya kan kebetulan kan Muslim ya kan ya gitu yang ikut itu, dan saya lah sendiri yang Kristen kan gitu. Jadi untuk pekerjaan Tuhan itu akhirnya begini sendiri ya kan, malam-malamnya sendiri ya kan, terus ke sana sendiri, terus nanti tiba-tiba pergi ke kampung-kampung sendiri. Saya bilang, wih, kok aku berani ya? Setelah saya kalau saya pikir-pikir gitu, kok aku berani ya nganterin ibu-ibu naik gunung, karena ibu itu juga rumahnya ke gunung gitu kan.
kenapa aku berani juga ya naik motor pede aman gitu kan, kalau pulang kok, tapi pulang kok ya nyampe gitu loh. Saya bingung. Itu kadang-kadang kerasa aneh gitu kan, tapi aneh tapi nyata gitu ya. Jadi memang kan di NTT ini kan, yang saya kan di Flores, jadi nggak seperti kita hidup di kota gitu. Jadi ya begitulah rumah-rumah penduduk yang seperti itu dia di atas gunung dengan jalannya yang begini-begini. Awalnya kan memang waktu pulang itu saya lihat ibu pulang naik apa? Naik Gojek. Mama tua pulang naik apa? Naik Gojek. Ya udahlah saya antar. Saya bilang, dekat kan? Dekat. Nggak totonya memang dekat ya. Deket gitu kan. Sampai naik-naik ke gunung. Saya bilang, waduh aku pulang nanti gimana? Tapi nggak apa-apa sih gitu. Karena nyatanya pulang saya juga nyampe kan kayak gitu. Tapi itu gitu loh, saya baru percaya, oh memang benar ya, aku kuat di bawah kuat kuasa Tuhan. Jadi itu aja sih yang saya perkatakan gitu ya, karena kalau saya pikir-pikir, teman saya udah bilang, kok kamu tuh berani banget sih katanya gitu. Aku juga nggak tahu, aku bilang gitu, aku masalahnya nggak pernah mikir gitu kan, nggak pernah dipikir gitu, dijalanin. Pas dijalanin memang nggak ada ketakutan seperti itu. Jadi saya merasa bahwa memang itu penyertaan Tuhan itu akhirnya pada saya itu jadi, kok Tuhan kau baik sekali, luar biasa banget ya gitu. Aku seorang yang begini kecil gitu ya, dengan segala keterbatasan, bisa juga kau utus ke sana ke sini gitu loh. Dengan modal PD gitu kan, dengan modal cacis-cus, dengan modal apa namanya pengetahuan ala kadar gitu ya. Apalagi bukan orang teologi ya, tapi kalau bisa memberi masukan kepada orang, dan saya percaya itu hikmat yang datang setiap bertemu dengan orang, saya percaya hikmatnya itu juga dari Tuhan seperti itu ya. Ibu-ibu nanti suatu hari mudah-mudahan bisa sama-sama pelayanan ke ini ya, ke NTT ya Bu Sari ya, biar makin awet muda Bu Sari. Di Sumba isu yang paling kemarin dari Rambuyati sharing, isu yang paling besar itu bahwa di sana anak-anak muda banyak mendengar suara halus untuk bunuh diri, dan mereka tuh sebenarnya butuh dilayani di sana. Saya bilang sayangnya sebentar, kalau enggak waduh ya mungkin bisa bantu gitu, tapi ya itu tadilah tentu harus pakai pasukan kan ya, nggak mungkin kan kalau kayak gitu sendiri gitu. Tapi itu isu yang paling gede itu anak muda yang banyak bunuh diri karena mendapat bisikan-bisikan halus di Sumba. Iya, di situ mereka banyak bunuh diri karena bisikan-bisikan iblis itu apa untuk bunuh diri seperti itu tantangan dia sekarang, makanya jangkauan dia adalah anak-anak muda. Cuman memang bukan tenaga, pelayan di sana kurang, pelayanan terbatas sekali itu. Betul ya. Ya siapa tahu nanti Berarti kita sisipkan bantu dalam doa. iya, bantunya dalam doa ya, siapa tahu mau langsung ke terbang malah bagus Bu Eti. Mantap. Tuh, ntar Destiny berikut tuh Bu Eti. Boleh. Iya, kalau Iya. memang pada akhirnya Bu ya. Eti sama suami itu. Kenapa Bu? Jadi Bu Eti sama suaminya kan mantan-mantan. iya benar ya. Ini ada Itu benar-benar tuh. Mantan tentara Bu pun dia Joli. di sawah. Bu Joli harusnya tuh salah lain kali tuh berdua suami istri itu Bu, acara kita ini bersaksi Bu sama Pak Si Hombing. Iya, nanti Biar ibu-ibu tahu. iya kan kita Ibu-ibu ini buat itu. kalau dengar Bu Eti sama Pak Si Hombing nggak akan pernah nyangka loh. Tanya Bu Dede. Benar. Apa suaminya Bu Eti itu ketika kita perjalanan itu ternyata wow luar biasa ya, memberkati banget. Nah nanti mungkin Bu Eti kan nanti setelah saya di Bali deh, karena sinyalnya ini kan suka aneh-aneh nih di tempat saya. Kalau udah di Bali nanti narasumber Hotelnya dijamin suamiku ngumpet. dijamin suaminya Dilia ya. Janganlah. Enggak Bu Eti ya, mungkin suaminya suatu hari nanti setelah kita selesai membaca bisa jadi berdua Bu sama Bu Eti. Bu Eti bersaksi juga kan waktu dulu tempat kecewa kan menikah masih cengi-cengi itu dia dikawinkan kan cengi-cengi itu. Ya teman-teman tuh tahu tuh kehidupan Bu Eti. Kesaksiannya Bu Eti itu benar-benar membawa berkat loh sebenarnya ibu-ibu untuk kita semua. Serius, bagaimana ya suaminya Bu Eti yang tidak cinta dengan jabatan ya, ternyata Tuhan promosikan kayak gitu. Wow, luar biasa banget. Ya aku cerita lu Bu Eti sama suamiku sampai aku bilang gini. Nanti kalau aku jadi healing, lu datang ya ke Bandung ya. Kenalan sama Pak Si Hombing, harus kenal lo, aku bilang gitu. Diam-diam itu lo. Wih, kataku kan. Tanya Bu Joli. Kita aja sampai pas perjalanan dianterin suami Bu Eti itu sampai terkagum. Pak Gumi gini.
Waduh, ini bagus banget, kudu dibagikan, Bu Eti. Aduh, Ibu. Ya, Bener. Ibu cuma sebenarnya aja. memang yang orang-orang luar biasa juga banyak ya di sini, termasuk suaminya Bu Suginah ya, suaminya Bu Suginah ini mereka berdua masih Muslim ya Bu Suginah ya. Bu Suginah sama Bapak masih Muslim kan sampai sekarang? Ya Nah, enggak? itu bagus tuh. Dibuka Bu, tolong di unmute. Pengalaman buat kita-kita jadi Nah, belajar nanti tahu. ya Bu Sugina bisa di unmute, Bapak ada juga di situ. Maksud saya begini, nanti kayak Pak Solikin sama Bu Sugina itu akan menjadi narasumber kita juga ya. Jadi Mm-mm. kesaksian mereka luar biasa. Tapi saya tidak cerita di sini. Mereka sampai sekarang masih Muslim loh. Tapi nanti dengar cerita mereka sendiri kalau ada waktunya untuk bersaksi ya. Jadi kita punya narasumber kan Bu Sugina dan suami, lalu Bu Eti dan Bapak. Seperti itu ditambah yang ibu satu dan mereka orang-orang luar biasa semua. Itu ya. Ya, saya pikir itu apa ada yang mau tambahkan lagi ibu-ibu? Sama Ayo teman yang lain gimana? cerita. Ayo Cornelia. Ya, Cornelia tuh Bu, kita jangan bilang suaminya ngumpet. Ayo suruh dia yang keluar. Nah, tadi kalau dibilang tampilin suami istri, aduh kayaknya enggak deh. Bukan nggak beriman, tapi ya belum Ih, aja. jangan, ada pada waktunya. waktunya Ada waktunya. Nah, ya. kalau kamu waktunya kamu terbelangkang. Hah, gitu kaget. Amin, amin. Pasti akan ada waktunya semua. Yes, Itu ya. kita Ya Bu aminkan. Sugina ya. Ya Bu Sugina ya. Masih Ya, bisa iya, nggak Pak. dengar suaraku iki. Jadi orang Ya, Jawa. Ah, iso. Oh, sip. Ibu Gina tinggal di mana gitu? Bara. Hmm. Jepara. Oh, Jepara. Keren ya, bisa menyamar gitu. Nanti kita dengar deh kesaksiannya. Luar biasa. Jadi ini ya Bu Sugina sama Bapak ini ya masih sholat, masih ke apa ibadah kalau ibadah Muslim Ke apa masjid. masjid. Nah, masih ke masjid. Ini Bu Sugina dan Bapak nih. Tapi baca Alkitab juga. Saya kirim Alkitab nih sama Bu Sugina nih dari Bali kemarin khusus. Jadi pakai itu baca Alkitabnya. Makanya nanti kita bisa dengar dari Bu Sugina dan suami ya. Mereka tetap Muslim tapi mereka percaya Kristus, itu luar biasa loh. Hebat. Dan melakukan penyinjilan ya Bu Sugina ya. Di situ juga di ranah-ranah teman-teman Muslim. Walaupun mereka Muslim seperti itu. Wah, seru deh pokoknya kalau dengar ceritanya nanti. Baik, itu aja kayaknya. Ada lagi kalau tidak ada mungkin Bu Mensi. Bu Mensi masih di situ? Masih, Nguping. Bu. Nah, iya, dari tadi pasti nguping terus ya. Ayo kita bisa tutup doa. Nanti setelah itu kalau misalnya ada yang mau ngobrol-ngobrol silahkan. Ayo silakan Bu Mensi. Baik, makasih Bu Juli. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa, kami sungguh mengucap syukur oleh karena tuntunan penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh sesaat yang lalu kami ibu-ibu membaca firman, merenungkan dan mengerti apa yang Tuhan mau bicara dalam kehidupan kami, bila kuasa Roh Kudus terus membawa kami lebih lagi untuk mengerti, memahami, dan mendalami firman-Mu dalam kehidupan kami, agar semakin hari kami semakin kuat dan serupa dengan Engkau, sehingga kami mampu hidup, menjaga kekudusan, dan menghormati firman-Mu dalam kehidupan kami, menjadi wanita-wanita wanita-wanita yang Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk melayani di tengah-tengah umat-Mu, menjadi terang dan garam di tengah-tengah umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami setiap hari adalah anugerah. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Bu Sari, Bu Marina Ginting, Bu Juli Kaban, Bu Yohana Yuliana, Bu Ellen, Bu Sugina, Bu Dede, Bu Cornelia, Bu Eka Setia, Bu Dewi, Bu Marina Kamagi, Bu Nace, Kakak Dorea, Bu Ridawati, Bu Eti,
dan juga Bu Sofi dan Bu Sandra dan ibu-ibu yang lain yang tidak sempat hadir malam ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sungguh menuntun menyertai kami. Biarlah berkat Tuhan sungguh mengalir atas hidup kami. Berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.